Analisis Komprehensif Standar Audit, SA500, Revisi 2021, Bukti Audit. Judul Standar dan Nomor. Nama lengkap standar ini adalah Standar Audit, SA500, Revisi 2021, Bukti Audit. Penomoran 500 menempatkan standar ini dalam kelompok standar audit yang secara spesifik berfokus pada pengumpulan dan evaluasi bukti audit, yaitu Seri SA500-599. Kelompok ini mencakup panduan rinci mengenai berbagai aspek bukti, mulai dari pertimbangan spesifik untuk item tertentu, SA501, konfirmasi eksternal, SA505, hingga sampling audit, SA530. Dengan demikian, SA500 berfungsi sebagai standar induk atau pilar utama yang menetapkan prinsip-prinsip fundamental yang mendasari semua standar lain dalam seri ini. Penanda, Revisi 2021, dan tanggal efektifnya, yaitu untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, merupakan detail yang sangat krusial. Ini bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan sebuah sinyal penting bagi para praktisi bahwa standar telah dimutakhirkan untuk menjawab tantangan dan kompleksitas dalam lingkungan bisnis dan audit modern. Revisi ini secara implisit mengakui evolusi cara entitas beroperasi dan menghasilkan data, termasuk peningkatan eksponensial dalam penggunaan teknologi, otomatisasi, sumber data eksternal yang kompleks, seperti data dari penyedia layanan cloud atau platform analitik, dan instrumen keuangan yang canggih. Oleh karena itu, revisi ini menuntut auditor untuk tidak hanya mengandalkan metodologi lama, tetapi juga untuk terus mengembangkan kompetensi dalam mengevaluasi relevansi dan keandalan bukti audit yang berasal dari sumber-sumber non-tradisional ini. Mengabaikan nuansa yang diperkenalkan dalam revisi ini dapat menyebabkan auditor salah menilai bukti digital, data analitik, atau hasil pekerjaan pakar, yang pada akhirnya dapat berujung pada kesimpulan audit yang keliru dan opini yang tidak tepat. Tujuan utama standar, ZW. Tujuan fundamental dari SA500 dirumuskan secara lugas dan padat dalam paragraf 4. Tujuan auditor adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor. Pernyataan ini merupakan inti dari seluruh proses audit dan menjawab pertanyaan sentral, bagaimana seorang auditor dapat secara sah dan dapat dipertahankan memberikan suatu opini atas laporan keuangan. Analisis mendalam terhadap frasa-frasa kunci dalam tujuan ini mengungkapkan esensi dari standar. Mendesain dan melaksanakan prosedur audit, ini menekankan bahwa pengumpulan bukti bukanlah aktivitas yang pasif atau acak. Auditor tidak hanya mengumpulkan informasi yang disodorkan oleh klien. Sebaliknya, mereka harus secara proaktif, sistematis, dan cerdas merancang sebuah rencana pengujian, desain, dan kemudian menjalankannya, melaksanakan. Proses desain ini secara inheren terkait dengan penilaian risiko. Prosedur yang dirancang harus secara langsung merespons risiko kesalahan penyajian material yang telah diidentifikasi. Bukti audit yang cukup dan tepat, ini adalah dua pilar kualitas yang menopang seluruh bangunan audit. Cukup, sufficiency, adalah ukuran kuantitas, sedangkan tepat, appropriateness, adalah ukuran kualitas. Standar ini menegaskan bahwa kuantitas bukti yang banyak tidak akan pernah bisa mengkompensasi kualitas yang buruk. Keduanya harus dipenuhi. Masalah yang ingin dijawab adalah, berapa banyak bukti yang dibutuhkan, dan bukti seperti apa yang berkualitas. SA500 memberikan kerangka untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor, frasa ini secara eksplisit menghubungkan pekerjaan teknis di lapangan, mengumpulkan bukti, dengan produk akhir audit yang bernilai tinggi, opini auditor. Setiap bukti yang dikumpulkan harus berkontribusi pada pembentukan kesimpulan yang logis dan dapat dipertahankan.
Ini mengubah proses audit dari sekadar latihan kepatuhan, compliance exercise, menjadi proses pembuktian yang persuasif, persuasive exercise. Auditor, dalam hal ini, memikul beban pembuktian, burden of proof. Jika opini audit yang diberikan dipertanyakan, pertahanannya tidak terletak pada seberapa baik hubungan auditor dengan klien, melainkan pada kekuatan, kualitas, dan kelengkapan dokumentasi bukti audit yang telah dikumpulkan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam SA 500. Ruang lingkup. Ruang lingkup SA 500 didefinisikan secara luas dan fundamental. Standar ini berlaku untuk semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. Cakupan yang universal ini menempatkan SA 500 sebagai standar fondasi yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan bukti audit, terlepas dari jenis akun, transaksi, atau asersi yang sedang diuji. Standar ini tidak memberikan panduan langkah demi langkah tentang cara mengaudit persediaan atau mengonfirmasi piutang. Panduan spesifik semacam itu diatur dalam standar lain. Sebaliknya, SA 500 menetapkan prinsip-prinsip universal seperti apa yang dimaksud dengan relevansi, keandalan, kecukupan, dan ketepatan yang harus diterapkan saat auditor mengumpulkan bukti untuk persediaan, piutang, atau komponen laporan keuangan lainnya. SA 500 secara eksplisit menyatakan hubungannya dengan standar lain, yang mengklarifikasi perannya dalam hierarki standar profesional akuntan publik. SA 315, Revisi 2021 sedih mengatur identifikasi dan penilaian risiko. SA 570, Revisi 2021 sedih mengatur bukti audit spesifik terkait kelangsungan usaha. SA 520, Revisi 2021 sedih mengatur prosedur spesifik seperti prosedur analitis. SA 200, Revisi 2021, dan SA 330, Revisi 2021 sedih mengatur penilaian akhir apakah bukti yang cukup dan tepat telah diperoleh. Hubungan ini dapat dianalogikan sebagai berikut. SA 500 adalah konstitusi atau hukum dasar untuk bukti audit. Standar lain dalam seri 500, seperti SA 505, konfirmasi eksternal, atau SA 520, prosedur analitis, bertindak sebagai undang-undang atau peraturan pelaksana yang lebih spesifik. Seorang auditor tidak dapat menerapkan undang-undang, misalnya, mengirimkan konfirmasi sesuai SA 505, secara benar dan efektif tanpa pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip konstitusional, misalnya, apa yang membuat respons konfirmasi itu andal dan relevan sesuai definisi dalam SA 500. Pendekatan hierarkis ini mencegah auditor jatuh ke dalam perangkap audit mekanis atau audit centang kotak, checklist auditing. Ruang lingkup SA 500 yang luas memaksa auditor untuk selalu mundur selangkah dan mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar, meskipun saya telah mengikuti semua langkah teknis dalam SA 501 untuk observasi perhitungan fisik persediaan, apakah bukti yang saya peroleh benar-benar cukup dan tepat untuk mendukung asersi keberadaan dan penilaian persediaan, sesuai dengan prinsip-prinsip inti dalam SA 500. Pertanyaan reflektif inilah yang membedakan seorang profesional sejati dari seorang teknisi. Definisi kunci. Paragraf 5 dari SA 500 mendefinisikan 5 istilah yang menjadi fondasi leksikon seorang auditor. Memahami definisi ini secara mendalam sangat krusial karena istilah-istilah ini membentuk kerangka kerja konseptual untuk setiap keputusan yang berkaitan dengan bukti audit. Bukti audit. Audit evidence didefinisikan sebagai informasi yang digunakan oleh auditor dalam menarik kesimpulan sebagai basis opini auditor. Bukti audit mencakup baik informasi yang terkandung dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan maupun informasi lainnya. Definisi ini sengaja dibuat luas. Catatan akuntansi, seperti jurnal, buku besar, faktur, adalah titik awal, tetapi tidak pernah menjadi satu-satunya sumber. Informasi lainnya,
bisa mencakup notulen rapat, konfirmasi dari bank atau pengacara, laporan analis industri, data pembanding, atau bahkan hasil observasi auditor sendiri. Definisi ini menggarisbawahi bahwa auditor harus melihat melampaui pembukuan internal klien untuk membentuk pandangan yang holistik. Kecukupan, sufisiensi didefinisikan sebagai ukuran kuantitas bukti audit. Ini adalah aspek berapa banyak dari bukti audit. Definisi ini secara eksplisit menyatakan bahwa kuantitas yang dibutuhkan tidaklah statis, ia dipengaruhi oleh dua faktor utama. 1. Penilaian auditor atas risiko kesalahan penyajian material, semakin tinggi risiko yang teridentifikasi, semakin banyak bukti yang dibutuhkan, dan 2. Kualitas dari bukti itu sendiri, semakin tinggi kualitas bukti, semakin sedikit kuantitas yang mungkin diperlukan. Ketepatan, appropriateness didefinisikan sebagai ukuran tentang kualitas bukti audit. Ini adalah aspek seberapa baik dari bukti audit. Definisi ini sangat penting karena memecah kualitas menjadi dua komponen yang dapat diukur. Relevansi berkaitan dengan hubungan logis antara bukti dengan asersi yang sedang diuji. Sebuah bukti mungkin 100% akurat, tetapi jika tidak relevan dengan tujuan pengujian, maka bukti tersebut tidak berkualitas. Keandalan, reliability berkaitan dengan dapat dipercayanya suatu bukti. Keandalan dipengaruhi oleh sumber, eksternal lebih andal daripada internal, sifat, tertulis lebih andal daripada lisan, dan kondisi di mana bukti tersebut diperoleh, misalnya, di bawah sistem pengendalian internal yang kuat. Catatan akuntansi, accounting records mencakup, catatan entry akuntansi awal dan catatan pendukungnya, seperti cek, faktur, kontrak, buku besar, entry jurnal, dan spreadsheet pendukung. Definisi ini penting untuk menetapkan populasi dari mana sebagian besar pengujian audit berasal. Pakar manajemen expert didefinisikan sebagai individu atau organisasi yang memiliki keahlian di bidang selain akuntansi atau audit, yang hasil pekerjaannya digunakan oleh entitas untuk membantu entitas dalam menyusun laporan keuangan. Definisi ini mengakui bahwa laporan keuangan modern seringkali mengandung estimasi dan penilaian kompleks, misalnya, penilaian aset tidak berwujud, perhitungan cadangan aktuaria, yang berada di luar keahlian auditor dan manajemen akuntansi. Ini membuka pintu bagi auditor untuk mengevaluasi pekerjaan pihak ketiga ini sebagai bagian dari bukti audit. Secara kolektif, definisi-definisi ini menciptakan sebuah kerangka kerja evaluasi multidimensi yang harus diterapkan auditor pada setiap informasi yang mereka temui. Kerangka ini bukanlah sekadar teori akademis, melainkan sebuah daftar periksa operasional yang tertanam dalam standar, yang memandu proses berpikir auditor dari pertanyaan makro, apakah bukti ini cukup, hingga pertanyaan mikro, apakah sumber data yang digunakan oleh pakar ini andal. Prinsip dan konsep fundamental. Di luar definisi teknis, SAL 500 dibangun di atas beberapa prinsip dan konsep fundamental yang membentuk filosofi di balik pengumpulan bukti audit. Konsep-konsep ini adalah perangkat lunak, yang menjalankan perangkat keras, berupa prosedur audit. Prinsip paling utama adalah hubungan timbal balik antara kecukupan, kuantitas, dan ketepatan, kualitas. Paragraf A4 menyatakan dengan jelas bahwa keduanya saling berkaitan satu dengan lainnya. Ini berarti auditor tidak dapat mengumpulkan bukti secara membabi buta. Mendapatkan lebih banyak bukti yang berkualitas buruk tidak akan pernah bisa mengkompensasi kekurangan bukti yang berkualitas baik. Misalnya, mendapatkan 10 salinan internal dari pesanan pembelian yang tidak diotorisasi, kuantitas banyak, kualitas rendah, jauh lebih lemah daripada mendapatkan satu konfirmasi eksternal langsung dari pemasok, kuantitas sedikit, kualitas tinggi. Dari prinsip ini, muncul konsep fundamental kedua, pengumpulan bukti audit adalah proses yang dinamis dan berbasis risiko, risk-based. Jumlah dan jenis bukti yang diperlukan untuk suatu audit bukanlah formula yang baku.
Sebaliknya, ia secara langsung ditentukan oleh dua variabel utama. Penilaian risiko kesalahan penyajian material, ini adalah mesin penggerak dari pendekatan audit berbasis risiko. Semakin tinggi risiko yang dinilai auditor pada suatu akun atau asersi, seperti yang diidentifikasi melalui prosedur dalam SA 315, semakin persuasif bukti yang harus diperoleh. Ini berarti auditor harus mengumpulkan lebih banyak bukti, meningkatkan kecukupan, dan atau bukti dengan kualitas yang lebih tinggi, meningkatkan ketepatan. Kualitas bukti audit yang diperoleh, jika auditor berhasil memperoleh bukti yang sangat berkualitas, misalnya, bukti yang diperoleh langsung dari sumber independen dan didukung oleh pengendalian internal yang kuat, maka jumlah bukti yang dibutuhkan mungkin bisa lebih sedikit. Model dinamis ini memastikan bahwa sumber daya audit yang terbatas dapat difokuskan pada area yang paling berisiko, sehingga membuat audit menjadi efektif, menangani risiko yang paling signifikan, dan efisien, tidak melakukan pengujian berlebihan pada area berisiko rendah. Hubungan antara risiko dan bukti ini menciptakan benang emas, golden thread, yang logis dan dapat dipertahankan di seluruh dokumentasi audit. Kertas kerja auditor harus dapat menceritakan sebuah kisah yang koheren. Ini adalah risiko yang kami identifikasi, SA 315. Karena risiko ini tinggi, ini adalah rencana kami untuk memperoleh bukti yang ekstensif dan berkualitas tinggi, SA 330, dan ini adalah bukti bahwa kami telah melaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip SA 500. Keterkaitan sistemik inilah yang dicari oleh regulator dan penelaah sejawat, peer reviewer, sebagai tanda dari sebuah audit yang berkualitas. Terakhir, konsep pertimbangan profesional, professional judgment, dan skeptisisme profesional, professional skepticis, meresap ke dalam seluruh standar. SA 500 tidak menyediakan daftar aturan yang kaku, melainkan sebuah kerangka kerja. Dalam kerangka ini, auditor harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk memutuskan sifat, saat, dan luas prosedur audit. Skeptisisme profesional menuntut auditor untuk memiliki pikiran yang selalu bertanya, a questioning mind, waspada terhadap kondisi yang mungkin mengindikasikan kesalahan penyajian, dan melakukan penilaian kritis terhadap bukti audit, bukan hanya menerima bukti yang paling mudah didapat. Ketentuan utama, persyaratan wajib Z, what, and how. Bagian, ketentuan, paragraf Juni 11, dari SA 500 adalah inti operasional dari standar ini. Bagian ini berisi persyaratan yang tidak dapat ditawar, ditandai dengan penggunaan kata, harus. Mengabaikan salah satu dari ketentuan ini merupakan penyimpangan dari standar audit dan dapat mengakibatkan kegagalan audit. Berikut adalah rincian setiap ketentuan dan implikasi praktisnya. Kewajiban fundamental untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat, paragraf 6. Ketentuan, auditor harus mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Penjelasan praktis, ini adalah mandat utama yang merangkum seluruh tujuan standar. Auditor tidak bisa pasif. Mereka wajib merancang sebuah strategi pengujian yang logis dan melaksanakannya dengan cermat. Sesuai dengan kondisinya, berarti pendekatan audit harus disesuaikan, ditailor, dengan karakteristik unik setiap klien, termasuk industri, lingkungan pengendalian, dan risiko spesifik yang dihadapi. Filter kualitas pertama, relevansi dan keandalan, paragraf 7. Ketentuan, ketika mendesain dan melaksanakan prosedur audit, auditor harus mempertimbangkan relevansi dan keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Penjelasan praktis, sebelum menggunakan informasi apapun, auditor wajib melakukan penyaringan kualitas awal. Pertama, apakah informasi ini relevan dengan asersi yang saya uji? Kedua, seberapa andal informasi ini? Pertanyaan ini memaksa auditor untuk berpikir kritis tentang sumber dan sifat bukti sejak awal, bukan hanya mengumpulkannya secara membabi buta.
Evaluasi kritis terhadap pekerjaan pakar manajemen, paragraf 8. Ketentuan, ketika menggunakan pekerjaan pakar manajemen, auditor harus A. Mengevaluasi kompetensi, kapabilitas, dan objektivitas pakar tersebut. B. Memperoleh pemahaman atas pekerjaan pakar, dan C. Mengevaluasi ketepatan pekerjaan pakar tersebut sebagai bukti audit untuk asersi yang relevan. Penjelasan praktis, auditor dilarang keras menerima laporan dari seorang pakar, misalnya, penilai properti, aktuaris, secara mentah-mentah. Auditor harus bertindak sebagai pengguna yang cerdas dari pekerjaan pakar. Ini berarti melakukan uji tuntas, due diligence, terhadap kualifikasi pakar, kompetensi, kemampuan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan, kapabilitas, dan potensi adanya keberpihakan, objektivitas. Auditor juga harus memahami metodologi dan asumsi yang digunakan pakar untuk memastikan kesesuaiannya. Verifikasi informasi yang dihasilkan entitas, paragraf 9. Ketentuan, ketika menggunakan informasi yang dihasilkan oleh suatu entitas, auditor harus mengevaluasi apakah informasi tersebut andal untuk tujuan auditor, termasuk memperoleh bukti audit tentang akurasi dan kelengkapan informasi. Penjelasan praktis, ini adalah penerapan prinsip, percaya tapi verifikasi, trust but verify, pada data internal klien. Sebelum auditor menggunakan laporan yang dihasilkan sistem klien, misalnya, laporan umur piutang, daftar persediaan, sebagai dasar untuk pengujian lebih lanjut, seperti pemilihan sampel, mereka wajib menguji keandalan laporan itu sendiri. Apakah laporan tersebut akurat secara matematis? Apakah laporan tersebut mencakup semua transaksi, lengkap? Ketentuan ini mencegah auditor membangun kesimpulan di atas fondasi data yang rapuh. Pemilihan metode pengujian yang efektif, paragraf 10. Ketentuan, ketika mendesain pengujian pengendalian dan pengujian rinci, auditor harus menentukan cara pemilihan unsur untuk pengujian yang efektif dalam mencapai tujuan prosedur audit. Penjelasan praktis, auditor harus membuat pilihan yang sadar dan dapat dipertahankan tentang bagaimana mereka akan memilih item untuk diuji dari suatu populasi. Apakah akan memeriksa semuanya, 100%, memilih item-item kunci tertentu, atau menggunakan sampling audit. Pilihan ini harus didasarkan pada efektivitas metode tersebut untuk mencapai tujuan spesifik prosedur audit, bukan hanya karena kebiasaan atau kemudahan. Kewajiban untuk menyelesaikan inkonsistensi, paragraf 11. Ketentuan, jika A. Bukti audit dari satu sumber bertentangan dengan sumber lain, atau B. Auditor memiliki keraguan atas keandalan informasi, auditor harus menentukan modifikasi atau tambahan prosedur audit yang diperlukan untuk menyelesaikan hal tersebut. Penjelasan praktis, ini adalah mandat untuk menerapkan skeptisisme profesional dalam praktik. Auditor tidak boleh mengabaikan bukti yang bertentangan atau memilih bukti yang hanya mendukung kesimpulan yang diinginkan. Jika manajemen mengatakan penjualan meningkat karena volume, tetapi data analitik menunjukkan peningkatan harga rata-rata, inkonsistensi ini harus diinvestigasi dan diselesaikan. Mengabaikan bukti yang bertentangan adalah salah satu bentuk kegagalan audit yang paling serius. Secara keseluruhan, ketentuan-ketentuan wajib ini secara efektif mengubah peran auditor dari penerima informasi yang pasif menjadi evaluator yang aktif dan kritis. Standar ini mengasumsikan bahwa tidak ada informasi baik dari sistem internal, pakar eksternal, maupun manajemen yang dapat dianggap andal sampai dibuktikan melalui prosedur audit yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat. Materi penerapan dan penjelasan penting. Bagian, materi penerapan dan penjelasan lain, paragraf A1A58, dalam SAL 500 memberikan panduan praktis, konteks, dan contoh untuk membantu auditor menerapkan ketentuan wajib. Bagian ini menerjemahkan prinsip-prinsip teoretis menjadi tindakan nyata di lapangan. Berikut adalah rangkuman poin-poin paling signifikan.
Hierarki keandalan bukti audit. Paragraf A31 menyajikan generalisasi yang sangat berguna mengenai hierarki keandalan bukti audit, yang menjadi panduan bagi auditor dalam menilai kualitas informasi. Sumber, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas, misalnya, konfirmasi BAN, dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari sumber internal entitas, misalnya, daftar kas yang disiapkan klien. Pengendalian internal, keandalan bukti yang dihasilkan secara internal meningkat secara signifikan ketika pengendalian internal yang relevan atas penyusunan dan pemeliharaannya berjalan efektif. Keterlibatan auditor, bukti yang diperoleh secara langsung oleh auditor, misalnya, observasi fisik persediaan, lebih andal daripada bukti yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan, misalnya, bertanya kepada manajer gudang tentang kondisi persediaan. Bentuk, bukti dalam bentuk dokumen, baik kertas maupun elektronik, lebih andal daripada bukti yang diperoleh secara lisan. Catatan rapat yang dibuat saat rapat berlangsung lebih andal daripada ingatan lisan seseorang tentang apa yang dibahas. Orisinalitas, dokumen asli lebih andal daripada fotokopi, faksimile, atau dokumen yang telah didigitalkan, yang keandalannya bergantung pada pengendalian atas proses konversi dan pemeliharaan. Prosedur untuk memperoleh bukti audit. Paragraf A14A25 menguraikan, peralatan, atau teknik yang digunakan auditor untuk mengumpulkan bukti. Pilihan prosedur yang akan digunakan bergantung pada risiko yang dinilai dan asersi yang diuji. Prosedur audit. Deskripsi singkat. Contoh penerapan praktis. Tingkat keandalan relatif. Inspeksi. Pemeriksaan atas catatan, dokumen, internal eksternal, atau pemeriksaan fisik atas suatu aset. Vouching faktur pembelian ke dokumen pendukung, pesanan pembelian, laporan penerimaan barang. Memeriksa keberadaan fisik mesin pabrik. Bervariasi hingga tinggi. Keandalan dokumen eksternal lebih tinggi daripada internal. Inspeksi fisik memberikan bukti kuat untuk asersi keberadaan. Observasi. Melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilaksanakan oleh pihak lain. Mengamati personel klien saat melakukan perhitungan fisik persediaan tahunan. Mengamati bagaimana proses pembukaan surat yang berisi kas dilakukan. Sedang. Memberikan bukti tentang pelaksanaan pada satu titik waktu tertentu, namun kehadiran auditor dapat memengaruhi perilaku personel. Konfirmasi eksternal. Memperoleh respons tertulis langsung dari pihak ketiga sebagai bukti audit. Mengirim surat ke bank klien untuk mengonfirmasi saldo kas dan utang. Mengirim surat ke pelanggan untuk mengonfirmasi saldo piutang usaha. Sangat tinggi. Dianggap sebagai salah satu bentuk bukti yang paling andal karena berasal dari sumber independen di luar entitas. Penghitungan ulang. Pengecekan akurasi perhitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Menghitung ulang total pada daftar persediaan. Memverifikasi perhitungan beban penyusutan dan beban bunga. Tinggi. Memberikan bukti yang meyakinkan tentang akurasi matematis, meskipun tidak membuktikan validitas angka dasarnya. Pelaksanaan kembali. Pelaksanaan prosedur atau pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian dari pengendalian internal entitas. Auditor secara independen melakukan rekonsiliasi bank yang telah dibuat oleh klien untuk memverifikasi keakuratannya. Tinggi. Memberikan bukti yang kuat tentang efektivitas operasi suatu pengendalian. Prosedur analitis. Pengevaluasian informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Membandingkan margin laba kotor tahun ini dengan tahun lalu dan rata-rata industri. Menganalisis hubungan antara beban gaji dengan jumlah karyawan. Bervariasi. Keandalannya sangat bergantung pada keandalan data yang digunakan dan prediktabilitas hubungan tersebut. Permintaan keterangan.
Mencari informasi dari orang yang memiliki pengetahuan, baik di dalam maupun di luar entitas. Bertanya kepada manajer penjualan tentang penyebab penurunan penjualan. Bertanya kepada penasihat hukum internal tentang status litigasi. Rendah hingga sedang. Penting sebagai titik awal dan untuk bukti yang menguatkan, tetapi jarang sekali cukup jika berdiri sendiri. Keandalannya sangat bergantung pada objektivitas dan pengetahuan orang yang ditanya. Metode pemilihan unsur untuk pengujian. Paragraf A53-A57 menjelaskan 3 cara auditor dapat memilih item dari suatu populasi untuk diuji. Memilih semua unsur, pemeriksaan 100% sedih auditor memeriksa keseluruhan populasi. Pendekatan ini tepat digunakan ketika populasi terdiri dari sejumlah kecil unsur bernilai besar, ketika risiko kesalahan penyajian sangat signifikan dan metode lain tidak memberikan bukti yang cukup, atau ketika proses otomatis membuat pemeriksaan 100% menjadi efisien dari segi biaya. Memilih unsur spesifik, auditor menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk memilih unsur-unsur tertentu dari populasi berdasarkan karakteristik tertentu. Contohnya termasuk unsur kunci atau bernilai tinggi, memilih semua transaksi di atas nilai materialitas tertentu. Unsur yang mencurigakan, tidak biasa, atau rawan risiko, memilih transaksi dengan pihak berelasi atau transaksi yang terjadi tepat sebelum akhir tahun. Unsur untuk memperoleh informasi, memilih beberapa transaksi untuk memahami sifat bisnis klien. Metode ini efisien untuk menguji item-item berisiko tinggi, namun hasilnya tidak dapat diproyeksikan secara statistik ke sisa populasi yang tidak diuji. Sampling audit, auditor menerapkan prosedur pada kurang dari 100% unsur dalam populasi sedemikian rupa sehingga semua unsur memiliki kesempatan untuk dipilih. Tujuannya adalah untuk memungkinkan auditor menarik kesimpulan tentang keseluruhan populasi berdasarkan hasil pengujian sampel. Pendekatan ini diatur lebih lanjut secara rinci dalam SA 530, Sampling Audit. Hubungan dengan standar audit lain. SA 500 tidak berdiri sendiri, ia merupakan bagian integral dari sebuah ekosistem standar yang saling terkait dan bekerja sama untuk memastikan audit yang berkualitas. Memahami hubungan ini sangat penting untuk melihat gambaran besar dari proses audit. SA 200, Revisi 2021, tujuan keseluruhan auditor independen, SA 200 adalah fondasi filosofis dari semua standar audit. SA 200 menetapkan konsep-konsep inti seperti keyakinan memadai, raisonnable assurance, skeptisisme profesional, dan pertimbangan profesional. SA 500 adalah manifestasi praktis dari prinsip-prinsip ini. Cara auditor mencapai keyakinan memadai adalah dengan memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Cara auditor menerapkan skeptisisme profesional adalah dengan secara kritis mengevaluasi keandalan bukti dan menyelidiki inkonsistensi, sebagaimana diwajibkan oleh SA 500. SA 315, Revisi 2021, SA 330, Revisi 2021, Siklus penilaian risiko dan respons, hubungan antara SA 315, SA 330, dan SA 500 membentuk tulang punggung dari pendekatan audit berbasis risiko modern. Proses ini dapat diibaratkan sebagai siklus diagnosis resep pengobatan. Diagnosis, SA 315 sedih auditor melakukan prosedur penilaian risiko untuk memahami entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal, guna mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material. Ini menjawab pertanyaan, di mana area yang paling mungkin terjadi kesalahan. Resep, SA 330 sedih berdasarkan diagnosis risiko dari SA 315, auditor merancang dan merencanakan respons audit secara keseluruhan dan prosedur audit lanjutan, pengujian pengendalian dan prosedur substantif. Ini menjawab pertanyaan, prosedur apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi risiko tersebut. Pengobatan evaluasi, SA 500 sedih ketika auditor melaksanakan prosedur yang dirancang dalam SA 330,
SA500 menyediakan kriteria untuk menilai kualitas obat yang dikumpulkan, yaitu bukti audit. SA500 menjawab pertanyaan, apakah bukti yang dihasilkan dari prosedur kita cukup kuat, cukup dan tepat untuk menyembuhkan keraguan dan mendukung kesimpulan kita. Seri SA500 lainnya standar spesialis. Jika SA500 adalah prinsip umum, standar lain dalam seri 500 adalah aplikasi khususnya. SA501 memberikan panduan tambahan untuk memperoleh bukti terkait item spesifik seperti keberadaan persediaan dan kelengkapan litigasi. SA505 merinci seluk-beluk penggunaan konfirmasi eksternal, salah satu prosedur yang diperkenalkan di SA500. SA520 mengelaborasi penggunaan prosedur analitis sebagai prosedur substantif. SA530 memberikan kerangka kerja statistik dan non-statistik untuk sampling audit. SA230, revisi 2021, dokumentasi audit. Jika SA500 adalah tentang memperoleh bukti, SA230 adalah tentang merekam bukti tersebut. Kertas kerja audit adalah catatan yang menunjukkan bagaimana auditor mematuhi SA500. Dokumentasi harus dengan jelas menunjukkan bukti yang diperoleh, prosedur yang dilakukan, dan kesimpulan yang dicapai. Secara khusus, ketika auditor menghadapi bukti yang tidak konsisten, seperti yang disyaratkan oleh paragraf 11 SA500, SA230 mengharuskan auditor untuk mendokumentasikan bagaimana inkonsistensi tersebut diselesaikan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa audit modern bukanlah serangkaian tugas yang terisolasi, melainkan sebuah proses yang terstruktur, logis, dan top-down. Proses ini dirancang untuk memfokuskan sumber daya audit yang berharga pada area-area dengan potensi risiko kesalahan penyajian yang terbesar. Implikasi praktis bagi auditor. Menerjemahkan bahasa formal SA500 ke dalam praktik sehari-hari memiliki implikasi mendalam bagi cara auditor bekerja, berpikir, dan mendokumentasikan. Pergeseran pola pikir dari administrator ke investigator. SA500 secara fundamental menuntut pergeseran pola pikir. Auditor tidak boleh lagi melihat diri mereka sebagai administrator yang hanya mengisi daftar periksa atau memverifikasi angka-angka yang disajikan klien. Sebaliknya, mereka harus mengadopsi pola pikir seorang investigator atau seorang pengacara yang sedang membangun sebuah kasus. Setiap dokumen yang diperoleh dan setiap prosedur yang dilakukan harus menjawab pertanyaan, bagian apa dari kasus, yaitu opini audit yang didukung oleh bukti ini. Asersi spesifik apa yang sedang dibuktikan. Skeptisisme profesional sebagai tindakan, bukan sikap. Standar ini mengubah skeptisisme dari sekadar sikap pasif menjadi serangkaian tindakan aktif. Skeptisisme yang sesungguhnya bukanlah sinisme, melainkan kewajiban untuk menantang dan menguatkan. Paragraf A1 menyatakan bahwa bukti audit mencakup informasi yang mendukung dan bertentangan dengan asersi manajemen. Ini berarti seorang auditor yang baik secara aktif mencari bukti yang dapat menyangkal penjelasan manajemen, bukan hanya mencari bukti yang mengonfirmasinya. Ketika manajemen memberikan penjelasan atas anomali dalam prosedur analitis, auditor yang skeptis akan berkata, "Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang, bukti independen apa yang bisa Anda berikan atau yang bisa saya peroleh untuk mendukung penjelasan tersebut?" Menavigasi tantangan di era digital, prinsip-prinsip SA500 bersifat abadi, tetapi penerapannya harus beradaptasi. Di era digital, dokumen asli, mungkin berupa entry dalam database blockchain, dan catatan akuntansi, mungkin dihasilkan oleh algoritma kecerdasan buatan. Implikasinya adalah auditor harus mengembangkan kompetensi baru. Untuk memenuhi paragraf 9, mengevaluasi informasi yang dihasilkan entitas, auditor perlu memahami dasar-dasar pengendalian umum IT General Controls, dan pengendalian aplikasi untuk menilai keandalan data. Mereka harus belajar cara mengevaluasi keaslian bukti elektronik dan integritas sistem yang menghasilkannya. Dokumentasi adalah pertahanan utama. Dalam dunia audit,
Berlaku pepatah, jika tidak didokumentasikan, itu tidak dilakukan. SA500 memperkuat pepatah ini. Karena standar ini sangat bergantung pada pertimbangan profesional, dokumentasi yang cermat atas pertimbangan tersebut menjadi sangat penting. Kertas kerja harus dengan jelas mengartikulasikan mengapa tingkat risiko tertentu dinilai untuk suatu asersi. Mengapa prosedur audit tertentu dipilih sebagai respons terhadap risiko tersebut. Mengapa jumlah bukti yang diperoleh dianggap cukup. Mengapa suatu sumber informasi dianggap andal. Bagaimana inkonsistensi atau keraguan atas bukti diselesaikan. Dokumentasi yang kuat dan logis yang menghubungkan risiko, prosedur, bukti, dan kesimpulan adalah pertahanan terbaik seorang auditor terhadap tuntutan hukum atau tinjauan regulator. Pada akhirnya, SA500 secara implisit mendefinisikan kualitas audit. Sebuah kantor akuntan publik yang berhasil menanamkan prinsip-prinsip SA500 ke dalam budaya, metodologi, dan program pelatihannya akan secara konsisten menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Staf mereka akan terbiasa untuk selalu menantang asumsi, mencari bukti berkualitas tinggi, dan membuat pertimbangan profesional yang beralasan dan dapat dipertahankan. Dengan demikian, SA500 bukan hanya dokumen kepatuhan, tetapi juga cetak biru untuk membangun sistem pengendalian mutu dalam sebuah praktik audit. Contoh sederhana, jika relevan. Untuk mengilustrasikan konsep-konsep inti SA500 yang terkadang abstrak, kita dapat menggunakan analogi sederhana, auditor sebagai detektif yang menginvestigasi sebuah kasus. Bayangkan sebuah laporan keuangan adalah tempat kejadian perkara, TKP. Opini auditor, wajar tanpa modifikasian, setara dengan kesimpulan detektif bahwa tidak ada kejahatan yang terjadi, semua sesuai dengan yang dilaporkan. Sebaliknya, opini selain wajar adalah kesimpulan bahwa telah terjadi kejahatan, kesalahan penyajian material. Tujuan detektif adalah untuk membuktikan kesimpulannya, di luar keraguan yang beralasan, beyond a reasonable doubt, yang sangat mirip dengan tujuan auditor untuk mencapai keyakinan memadai, reasonable assurance. Bukti yang cukup, sufficiency. Seorang detektif tidak bisa membawa kasus ke pengadilan hanya dengan satu sidik jari di TKP. Itu tidak cukup. Untuk membangun kasus yang kuat, ia membutuhkan lebih banyak bukti, rekaman CCTV, kesaksian dari beberapa saksi, analisis forensik, dan mungkin alibi tersangka yang gagal. Demikian pula, seorang auditor tidak bisa menyimpulkan bahwa pendapatan sebesar 10 miliar rupiah itu sah hanya dengan melihat satu faktur penjualan. Untuk mencapai kecukupan, auditor mungkin perlu memeriksa kontrak penjualan, dokumen pengiriman barang, bukti penerimaan kas dari pelanggan, dan melakukan konfirmasi langsung dengan pelanggan tersebut. Bukti yang tepat, appropriateness. Relevansi, jika detektif sedang menyelidiki kasus perampokan, pengakuan dari tersangka adalah bukti yang sangat relevan. Fakta bahwa tersangka menyukai es krim coklat, meskipun benar, sama sekali tidak relevan dengan kasus tersebut. Dalam audit, untuk menguji asersi keterjadian, occurrence, pendapatan, faktur penjualan dan dokumen pengiriman sangat relevan. Namun, bukti yang sama kurang relevan untuk menguji asersi penilaian, valuation, khususnya kolektibilitas piutang. Untuk itu, bukti yang lebih relevan adalah analisis umur piutang dan riwayat pembayaran pelanggan. Keandalan, kesaksian dari seorang saksi mata independen yang tidak mengenal korban maupun tersangka, sumber eksternal yang tidak memihak, jauh lebih andal daripada alibi yang diberikan oleh ibu tersangka, sumber internal yang bias. Dalam audit, konfirmasi saldo kas yang diterima langsung dari bank, sumber eksternal, independen, dan berpengetahuan, jauh lebih andal daripada cetakan rekening koran yang diberikan oleh klien, sumber internal, dapat dimanipulasi. Menangani inkonsistensi bukti, paragraf 11 sedih. Jika seorang saksi mata mengatakan tersangka berada di Jakarta pada hari kejadian,
Tetapi rekaman CCTV dari Menara Eiffel, yang diverifikasi keasliannya, dengan jelas menunjukkan tersangka berada di Paris pada waktu yang sama, detektif wajib menginvestigasi kontradiksi ini. Ia tidak bisa seenaknya mengabaikan rekaman CCTV hanya karena kesaksian saksi lebih sesuai dengan teori awalnya. Ia harus melakukan prosedur tambahan untuk menyelesaikan inkonsistensi tersebut. Ini persis seperti yang dituntut oleh SA500. Jika manajemen mengklaim tidak ada utang bank, tetapi notulen rapat Dewan Direksi membahas tentang pengajuan pinjaman baru, auditor wajib melakukan prosedur tambahan, misalnya, mengirim konfirmasi ke semua bank yang pernah berhubungan dengan klien, untuk menyelesaikan kontradiksi tersebut. Analogi ini membantu menjelaskan bahwa pekerjaan auditor, pada intinya, adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti yang logis, kritis, dan sistematis untuk membangun sebuah narasi yang koheren dan dapat dipertahankan, yang pada akhirnya bermuara pada sebuah kesimpulan profesional yaitu opini audit.